Bulan depan, darah manusia, darah keluargamu sendiri. Begitulah suara itu berulang-uling terdengar, seakan menempel di gendang telinga. Di sebuah sudut pasar tradisional Banyuwangi, setiap pagi terdengar suara riuh dari para penjual yang sibuk menggelar dagangan mereka. Ada yang berjualan sayur mayur, ada yang menjajakan ikan segar, ada pula pedagang bumbu dapur yang suaranya bersahutan menawar dan memanggil pembeli. Namun di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang selalu menjadi pusat perhatian. Seorang perempuan parubaya dengan tubuh agak bungkuk dan wajah penuh keriput yang biasa dipanggil Bu Sarinem. Ia berjualan jamu gendong, minuman tradisional yang sudah sejak lama dikenal masyarakat Banyuwangi. Namun berbeda dengan penjual jamu lain, jamu gendong Bu Sarinem tiba-tiba saja menjadi begitu laris. Setiap kali ia datang ke pasar dengan botol-botol jamu yang tersimpan di dalam bakul anyaman bambu, pembeli langsung mengerubunginya. Pemandangan itu membuat banyak pedagang heran sekaligus iri. Aneh sekali, sejak kapan jamunya Bu Sarinem seenak itu? Padahal dulu sepi-sepi saja. Gumam seorang pedagang sayur sambil memperhatikan antrean yang mengular di depan dagangan Bu Sarinem. Memang benar, beberapa bulan sebelumnya Bu Sarinem hanyalah pedagang jamu biasa. Ia berjalan keliling pasar dengan suara parau, menawarkan jamunya, namun seringkali hanya satu atau dua orang yang membeli. Wajahnya tampak letih. Kala itu, bajunya lusuh dan langkahnya terseret-seret, seolah menyeret beban hidup yang berat. Tetapi entah mengapa, sejak beberapa minggu terakhir, dagangannya selalu habis. Bahkan sebelum matahari sepenuhnya meninggi, ada sesuatu yang berbeda, meski tidak ada yang bisa menunjuk dengan pasti apa penyebabnya. Pembeli yang datang pun beragam, mulai dari ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak tukang becak, bahkan beberapa orang pegawai yang sengaja mampir ke pasar sebelum berangkat kerja. Mereka semua seakan rela mengantre panjang hanya untuk meneguk jamu Bu Sarinem. Sebagian ada yang memuji rasanya yang nikmat. Sebagian lagi hanya berkata singkat bahwa mereka merasa tubuh menjadi lebih segar setelah meminumnya, namun dibalik pujian itu, beberapa pedagang lain mulai merasa gelisah. Mereka yang juga menjual jamu gendong merasakan betul penurunan dagangan. Jamu mereka tak lagi laku. Bahkan ada yang sampai membuang botol sisa karena tidak ada yang membeli. Sepertinya ada yang tidak wajar, bisik seorang pedagang jamu bernama Bu Minah kepada rekannya. Aku sudah berjualan jamu bertahun-tahun, tapi baru kali ini semua orang seakan hanya mau beli jamunya Sarinem. Bu Minah menghela napas panjang. Matanya memandang penuh curiga ke arah Bu Sarinem yang tengah tersenyum tipis melayani pelanggan. Senyumnya itu dingin, seolah tidak benar-benar tulus. Namun para pembeli tetap terlihat antusias. Onennya lagi. Ada beberapa pelanggan yang datang setiap hari dengan wajah tampak layu. Lalu setelah minum jamu itu mereka seperti tersenyum kaku. Matanya kosong, namun tetap kembali keesokan harinya. Hal itu menambah rasa merinding bagi mereka yang memperhatikan. Di sisi lain, Bu Sarinem tampak semakin makmur. Pakaiannya mulai rapi, kain jarik yang ia kenakan terlihat lebih baru, dan sesekali ia mengenakan perhiasan emas kecil di telinganya. Perubahan itu membuat gosip beredar cepat di kalangan pedagang. Ada yang mengatakan ia mendapat warisan. Ada yang menduga ia menggunakan ramuan khusus. Bahkan ada pula yang berbisik bahwa ia mendatangi tempot-tempot keramat untuk mencari kekuatan gaib. Namun, ketika ada yang berani bertanya langsung, Bu Sarinem hanya tertawa pelan sambil berkata, "Namanya juga rezeki, Bu.
Kalau Allah sudah kasih, siapa yang bisa menolak? Ucapannya terdengar ringan. Namun sorot matanya tajam, seperti menyimpan sesuatu. Semakin hari, pasar Banyuwangi makin ramai karena kehadiran Bu Sarinem. Bahkan, orang-orang dari luar kota sengaja datang hanya untuk membeli jamunya. Ada seorang sopir truk dari Jember yang selalu menyempatkan diri mampir. Ada juga pedagang keliling dari Situbondo yang membawa botol kosong untuk diisi ulang. Mereka semua seperti sudah terikat dengan jamu itu. Aku tidak bisa tidur kalau tidak minum jamu Bu Saronom, kata salah seorang pembeli sambil tertawa hambar. Perkataan itu membuat bulu kuduk sebagian orang meremang. Bagaimana bisa jamu biasa membuat seseorang seolah kecanduan? Tapi orang-orang itu tetap berdatangan. Bahkan saat hujan deras mengguyur pasar, antrean tetap saja ada. Hingga suatu hari, seorang pedagang ikan bernama Pak Darno memutuskan untuk mencoba jamu itu. Sekadar ingin tahu apa yang membuat semua orang begitu tergila-gila. Setelah meminumnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan hanya tubuhnya yang terasa segar, tapi juga muncul rasa dingin menjalari tulang belakangnya. Malam itu, Pak Darno bermimpi didatangi seorang perempuan tua berambut panjang dengan wajah separuh kosong. Perempuan itu menyodorkan kendi berisi cairan hitam sambil berbisik, "Minumlah agar kau bisa kuat bekerja." Pak Darno terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Sejak saat itu ia tidak pernah lagi membeli jamu Bu Sarinem. Namun, rasa takut menghantuinya setiap kali melihat sosok perempuan itu di pasar. Anehnya, ketika ia berhenti membeli, badannya malah semakin sering sakit. Cerita Pak Darno menyebar di antara pedagang, namun tak ada yang berani menghubungkan mimpi itu dengan jamu Bu Sarinem. Mereka hanya menyimpan rasa curiga masing-masing. Sementara itu, Bu Sarinem tetap berjalan di pasar dengan tenang. Suaranya lantang menawarkan jamu meski sebenarnya orang-orang tidak perlu dipanggil. Mereka sudah datang sendiri. Tidak jarang, dari kejauhan, terlihat bayangan hitam bergerak di belakangnya setiap kali ia berjalan. Bayangan itu tidak jelas wujudnya, tapi cukup membuat siapapun yang peka merasakan hawa dingin di sekitar. Semakin hari, semakin banyak tanda-tanda aneh yang muncul. Seekor kucing hitam sering duduk di dekat tempat Bu Sarinem berjualan. Matanya menatap tajam ke arah siapapun yang mendekat. Bau bunga melati kadang tercium samar, padahal tidak ada yang berjualan bunga di sekitar situ. Dan pada waktu tertentu, jamu yang dituangkan ke dalam gelas terlihat berkilau aneh, seperti bercampur dengan sesuatu yang tak kasat mata. Namun, semua itu seakan tidak disadari pembeli. Mereka tetap meneguk habis dan kembali lagi esok hari. Desa yang dulunya hanya ramai pada hari-hari tertentu, kini selalu penuh sesak setiap pagi. Para pedagang lain mulai pasrah kehilangan pelanggan. Mereka hanya bisa menggerutu, sementara Bu Sarinem semakin kokoh dengan dagangannya. Namun di balik wajahnya yang tampak tenang, tersimpan rahasia besar yang hanya ia dan sesuatu dari dunia gaib yang mengetahuinya. Sebuah rahasia yang suatu saat pasti akan terbongkar dengan cara menyeramkan. Di tengah riuh rendah pasar Banyuwangi, kabar tentang keanehan jamu Bu Sarinem semakin meluas. Setiap hari antrean tak pernah surut. Bahkan ketika para pedagang lain mulai bangkrut karena tak lagi punya pelanggan, jamu Bu Sarinem tetap laris. Kecurigaan yang sebelumnya hanya berupa bisik-bisik, kini mulai tumbuh menjadi keresahan. Salah seorang pesaing terberatnya, Bu Minah, yang sejak lama menjual jamu gendong di pasar itu, merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk menarik kembali pelanggan, menambah ramuan, memberikan diskon, bahkan menyapa dengan ramah, namun hasilnya nihil.
Semua orang tetap berlari ke arah Bu Sarinem, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menarik mereka. Bu Minah yang tidak terima akhirnya memutuskan untuk mencari tahu rahasia apa yang disimpan tetangganya sesama penjual jamu itu. Rasa iri dan amarah bercampur menjadi tekad nekat. Malam itu, setelah pulang dari pasar, ia menggendap-indap mengikuti Bu Sarinem dari kejauhan. Ia tahu betul arah rumahnya. Namun, malam itu Bu Sarinem tidak langsung pulang. Dengan kain jarik yang dililitkan erat dan bakul berisi kendi kosong di pundak, perempuan paruh baya itu melangkah mantap ke arah selatan, menuju hutan belambangan yang terkenal angker. Bu Minah berusaha menahan detak jantungnya yang makin cepat. Udara malam terasa lembab. Suara jangkrik dan burung malam sesekali terdengar, memecah keheningan. Jalan setapak yang mereka lalui semakin lama semakin gelap, diterangi hanya oleh sinar bulan yang samar tertutup awan. Tubuh Bu Minah gemetar, namun rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takut. Ia bersembunyi di balik pepohonan. Setiap kali Bu Sarinem menoleh ke belakang, semakin jauh mereka melangkah, semakin jelas terlihat bahwa Bu Sarinem membawa sesuatu selain kendi. Ada kantong kain kecil berisi bunga 7 rupa yang sesekali ia keluarkan untuk mencium baunya. Antak Epa, seorang penjual jamu, membawa bunga 7 rupa ke hutan. Batin Bu Minah, matanya tak lepas dari gerek-gerek Bu Sarinem. Sesampainya di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon besar, Bu Sarinem berhenti. Ia meletakkan kendi di tanah, lalu mengeluarkan bangga-bengga itu dan menaburkannya sambil melafalkan sesuatu dengan suara lirih. Suara itu bukan doa biasa, melainkan mantra dengan bahasa yang terdengar asing dan tua. Bu Minah merinding, bulu kuduknya berdiri. Ia berusaha lebih dekat untuk mendengar, namun angin malam mendadak bertiup kencang, membawa bau amis yang menusuk hidung. Dari dalam kegelapan, samar-samar muncul sosok tinggi berambut panjang dengan wajah yang sebagian rusak, seperti terbakar. Sosok itu berjalan pelan, mendekati Bu Sarinem. Tubuhnya dibungkus kain putih kotor. Matanya merah menyala menatap tajam. Bu Minah menahan teriakannya dengan menutup mulutnya sendiri. Ia hampir saja pingsan melihat pemandangan mengerikan itu. Bu Sarinem kemudian menyembah dengan khidmat. Tubuhnya gemetar namun sorot matanya menunjukkan kepatuhan penuh. Ia mengambil pisau kecil dari balik kainnya, lalu menyayat jari tangannya sendiri. Darah segar menetes ke dalam kendi. Sosok menyeramkan itu menggeram pelan, lalu tangannya yang hitam penuh luka meraih kendi itu dan meniupkan sesuatu ke dalamnya. Sejenak, dari dalam kendi keluar cahaya kehijauan yang redup, berputar-putar lalu lenyap. Ramuanmu akan terus dicari manusia. Tapi jangan lupa janji kita. Tumbal harus ada. Suara makhluk itu terdengar parau, seperti berasal dari dalam tanah. Bu Sarinem mengangguk. Suaranya bergetar. Aku mengerti. Aku tidak akan melupakan janji itu. Bu Minah yang menyaksikan semua itu hampir tak percaya dengan matanya sendiri. Tubuhnya lemas, kaki-kakinya gemetar tak bisa digerakkan. Ia sadar sekarang mengapa jamu Bu Sarinem begitu laris. Bukan karena rasa atau ramuan alami, melainkan karena ada campur tangan makhluk gaib yang memberinya kekuatan memikat. Malam itu Bu Minah nyaris tertangkap. Saat Bu Sarinem selesai ritual dan hendak kembali, tiba-tiba sosok gaib itu menoleh ke arah tempat Bu Minah bersembunyi. Mata merahnya bersinar tajam, seakan menembus kegelapan. Bu Minah terdiam ketakutan. Napasnya tercekat, namun entah mengapa sosok itu tidak menghampirinya. Hanya mengeluarkan suara lirih seperti tawa serak yang membuat darahnya berdesir. Ia segera berlari tanggang-langgang tanpa menoleh ke belakang hingga mencapai rumahnya. Esok paginya, gosip pun mulai beredar. Bu Minah tidak bisa menahan mulutnya.
Ia menceritakan apa yang dilihatnya kepada beberapa pedagang dekat. Meski ia sendiri masih diliputi ketakutan. Aku lihat sendiri. Sarinem bukan jual jamu biasa. Dia kasih darahnya ke kendi. Lalu ada makhluk hitam besar datang. Menyeramkan sekali. Ucapnya terbata-bata sambil gemetar. Para pedagang yang mendengar bergidik ngeri. Sebagian tidak percaya. Namun sebagian lain justru merasa hal itu masuk akal. Pantas saja jamunya bikin orang ketagihan. Ujar salah satu pedagang bumbu dengan wajah pucat. Desas-desus itu menyebar semakin luas sampai ada pembeli yang mulai ragu untuk membeli jamu Bu Sarinem. Namun anehnya, meski kabar itu semakin ramai dibicarakan, antrean di lapaknya tetap panjang. Seolah-olah orang-orang yang sudah pernah minum jamu itu tidak bisa menahan diri. Mereka terus kembali. Mata mereka kosong dan senyum mereka kaku. Bahkan ada yang dengan lantang berkata, biarpun katanya ada jin atau apa, jamu Bu Sarinem tetap paling enak. Aku tidak peduli. Yukapan. Itu membuat suasana pasar semakin mencekam. Beberapa pedagang bahkan mulai takut berdekatan dengan lapak Bu Sarinem karena merasa hawa dingin selalu menyelimuti. Bu Minah sendiri merasa dihantui. Sejak malam ia mengikuti ritual itu. Setiap tidur, ia bermimpi buruk. Ia melihat sosok berwajah rusak itu berdiri di ujung ranjangnya, menatap dengan mata merah menyala sambil membawa kendi. Kadang ia juga terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu rumahnya tengah malam. Namun ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Tubuhnya pun mulai sakit-sakitan. Seakan ada sesuatu yang perlahan menggerogotinya. Namun, ia sudah terlanjur membuka mulut. Rahasia Bu Sarinem sudah setengah terbongkar. Sementara Bu Sarinem sendiri tampak tidak terganggu. Setiap kali ada yang menanyakan gosip itu, ia hanya tersenyum datar dan berkata dengan tenang, orang iri selalu ada. Yang penting, pelanggan saya sehat dan kembali lagi. Kalimat sederhana itu justru membuat para pembelinya semakin yakin untuk tetap minum jamunya. Padahal, di balik kendi yang ia gendong, bukan hanya ramuan kunyit asam atau beras kencur yang tersimpan, melainkan campuran darah dan mantra gaib yang membuat siapapun sulit melepaskan diri setelah meneguknya. Dan kini, dengan gosip yang semakin merebak, Bu Sarinem sadar waktunya semakin dekat dengan tuntutan janji. Ia tahu benar, tumbal pertama tidak lama lagi harus diberikan. Jika tidak, seluruh keberkahan semu dari dagangannya akan hilang dan diganti dengan malapetaka. Alas Purwo di ujung timur Banyuwangi selalu menyimpan kisah menyeramkan yang diwariskan turun-temurun. Konon hutan itu menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib, tempat berkumpulnya Roro, penasaran, jin, dan makhluk halus yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang takut melintas di sana selepas senja, apalagi masuk jauh ke dalam hutan. Namun bagi Bu Sarinem, hutan itu justru menjadi tempat ia berserah dan mencari kekuatan. Semenjak jamunya mendadak laris, ia semakin rajin memenuhi panggilan gaib yang menuntunnya ke sana. Malam itu, bulan purnama menggantung pucat di langit. Cahaya keperakannya menembus celah pepohonan raksasa yang berdiri angkuh di alas Purwo. Angin malam berdesir lirih, membawa aroma tanah basah bercampur bunga-bunga. Leo. Bu Sarinem berjalan pelan, kain jariknya dililit erat. Bakul gendong berisi kendi kosong dan seekor ayam hitam ia bawa di tangan. Mata ayam itu terbelalak, seakan tahu ajalnya sudah dekat. Ia melangkah tanpa ragu. Sudah hafal betul jalan setapak yang membawa ke tanah lapang, tempat ia biasa melakukan ritual. Setiap langkah terasa berat, bukan karena kelelahan,
melainkan karena hawa hutan yang pekat menekan dari segala arah. Sesampainya di tanah lapang itu, Bu Sarinem menyiapkan segala sesuatu dengan cekatan. Ia mengeluarkan bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebuah pisau kecil yang tajam. Tanah di hadapannya sudah berwarna hitam pekat, bekas bercak darah dari ritual-ritual sebelumnya. Ia menyalakan kemenyan, asap putih mengepul tinggi, berputar-putar, lalu terseret angin menuju kegelapan. Dengan suara parau, ia mulai melafalkan mantra yang pernah diajarkan sosok gaib padanya. Mantra itu terdengar asing, seperti bahasa Jawa kuno yang bercampur dengan bunyi-bunyi aneh. Suasana sekitar mendadak sunyi. Jangkrik berhenti bersuara, angin terhenti. Hanya ada bisikan mantra dan detak jantung yang terasa semakin keras di telinga. Saat itulah Bu Sarinem mengangkat ayam hitam itu. Dengan tangan gemetar, ia menyayat lehernya menggunakan pisau. Ayam itu berkokok lirih lalu meronta, darahnya mengucur deras, ditampung ke dalam kendi. Aroma amis segera bercampur dengan bau kemenyan, menciptakan hawa mual yang menusuk. Namun Bu Sarinem tetap melanjutkan. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh keyakinan. Dari balik kegelapan, perlahan muncul sosok itu. Seorang perempuan tinggi dengan rambut panjang, menjuntai hingga tanah. Wajahnya rusak parah. Separuh kulitnya mengelupas seperti terbakar. Separuh lainnya pucat pasi tanpa ekspresi. Matanya merah, menyala. Bibirnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi hitam berlumur darah. Suara langkahnya tidak terdengar, tapi setiap kali ia bergerak, tanah di bawahnya bergetar halus. Sarinem. Suara makhluk itu berat dan parau, seperti berasal dari rongga kosong yang dalam. Kau menepati janji. Darah ayam ini hanya awal. Bulan depan, aku ingin darah manusia. Tubuh Bu Sarinem bergetar. Ia menunduk. Suaranya bergetar. Lirih, jangan, Nyai. Bukankah janji kita cukup dengan hewan? Aku takut. Sosok itu mendekat. Aroma busuk menyengat, menusuk hidung. Tangannya yang panjang dan hitam meraih dagu Bu Sarinem, memaksa wajahnya mendongak. Kau ingin daganganmu selalu ramai. Kau ingin orang-orang berebut jamumu. Kau sudah merasakan manisnya rezeki. Semua itu ada harganya, Sarinem. Tidak ada pesugihan tanpa tumbal jiwa. Bu Sarinem terisak. Air mata mengalir. Namun di dalam hatinya, ia tahu kata kota itu benar. Beberapa bulan terakhir ia merasakan kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Uang mengalir deras, pelanggan datang tanpa henti, semua orang membicarakannya. Bayangan kembali hidup miskin membuatnya ngeri. Maka meski hatinya menolak, bibirnya mengucapkan kata yang membuat tubuhnya kaku. Baiklah, bulan depan aku akan memenuhi. Sosok perempuan rusak itu tersenyum mengerikan, lalu meniup kendi berisi darah ayam. Seketika cairan merah itu berkilau kehijauan, memancarkan cahaya aneh yang membuat hutan sekitar bergetar. Burung hantu menjerit, angin bertiup kencang, dan suara-suara samar mulai terdengar, seperti tangisan anak-anak, jeritan perempuan, dan tawa serak dari segala arah. Bu Sarinem menutup telinga. Tubuhnya gemetar ketakutan. Tapi ia tahu ritual itu sudah selesai. Sosok gaib itu kemudian menghilang ke dalam asap pekat, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Malam itu, Bu Sarinem pulang dengan langkah gontai. Namun dalam gendongannya, kendi berisi ramuan pesugihan yang akan ia campurkan pada jamu esok hari. Keesokan harinya, benar saja, dagangannya semakin laris. Orang-orang bahkan rela berdesakan hingga hampir berkelahi demi mendapatkan jamunya. Ada yang tampak pucat, ada yang matanya kosong, tapi semua tetap mengulurkan uang. Bu Sarinem tersenyum getir.
Hatinya penuh gelisah. Namun, ia tak bisa lagi mundur. Ia sudah terikat dengan janji. Seiring berjalannya hari, gosip tentang ritual Bu Sarinem semakin liar. Beberapa orang pasar mengatakan melihatnya berjalan sendirian ke arah alas Purwo tengah malam. Ada pula yang mendengar suara ayam berkokok lirih di tengah malam dari arah rumahnya. Padahal ayam-ayam tetangganya tidur nyenyak. Semakin banyak orang curiga, namun semakin banyak pula yang tidak bisa berhenti membeli jamunya. Buminah yang sempat membuntutinya kini semakin sakit. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, matanya cekung. Setiap malam ia bermimpi dikejar sosok berwajah rusak yang berulang kali menyebut namanya. Ia ingin memperingatkan orang-orang, tapi suaranya seakan selalu tercekat. Hingga suatu pagi, tubuhnya ditemukan tak bernyawa di depan rumahnya. Matanya melotot, mulutnya terbuka, seperti hendak menjerit. Di tangannya tergenggam erat sehelai bunga melati layu. Kematian Buminah membuat pasar geger. Namun anehnya, alih-alih membuat orang menjauhi Bu Sarinem, kejadian itu justru semakin membuat orang berbandong-bandong membeli jamunya. Ada bisikan halus di telinga mereka, suara yang mendorong mereka. Datang suara yang sama dengan yang selalu terdengar dalam mimpi-mimpi buruk. Bu Sarinem tahu semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bayaran awal dari pesugihan yang telah ia sepakati. Dan kini waktunya semakin dekat untuk memenuhi tumbal yang sesungguhnya darah manusia. Salah satu anggota keluarganya sendiri. Sejak ritual terakhir di alas Purwo, hati Bu Sarinem tidak pernah tenang. Sosok perempuan berwajah rusak itu terus menghantui pikirannya, terutama ketika malam tiba. Ia tidak bisa tidur nyenyak tanpa mendengar suara bisikan di telinganya. Bisikan itu lembut tapi mengerikan, berulang kali mengingatkan tentang janji yang harus ia penuhi. Bulan depan, darah manusia, darah keluargamu sendiri. Begitulah suara itu berulang-ulang terdengar, seakan menempel di gendang telinga. Sarinem menutup telinga dengan bantal, memejamkan mata, namun suara itu tetap ada. Bahkan kadang muncul bersamaan dengan bayangan kusyukukannya yang masih kecil, berlari-lari sambil tertawa. Lalu tiba-tiba wajah mereka berubah pucat. Tubuh mereka dipenuhi darah. Ia sering terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat, dadanya berdebar keras, dan mata penuh ketakutan. Pada awalnya, ia bertekad untuk tidak memenuhi tuntutan itu. Tidak mungkin, aku tega. Cucu-cucuku tidak bersalah. Batinnya, setiap kali ia menatap wajah polos mereka yang sering menemaninya minum teh sore. Namun, semakin lama, godaan itu semakin kuat. Dagangannya memang masih ramai, tetapi perlahan ada gejala aneh yang mulai rasakan. Beberapa hari, jamunya mendadak tidak laku seperti biasanya. Pembeli yang biasanya rela antre tiba-tiba enggan mendekat. Ada yang mengeluh jamu itu terasa hambar. Ada pula yang memuntahkan kembali setelah meminumnya. Bu Sarinem panik. Ia merasa ketakutan kehilangan semua kejayaan yang baru saja ia raih. Pikirannya kacau. Langkahnya gelisah. Setiap malam ia kembali ke alas Purwo, berusaha memohon agar pesugihan itu tidak menuntut nyawa cucunya. Tapi, sosak, gaib itu hanya tertawa, tawa serak yang menusuk hati, lalu mengulang permintaan yang sama. Tidak ada jalan lain, Sarinem. Kau sudah menikmati hasilnya. Sekarang, bayarannya harus kau berikan. Kalau tidak, semua yang kau punya akan hilang. Dan bukan hanya itu, nyawamu sendiri yang akan kuambil. Ancaman itu membuat tubuh Bu Sarinem gemetar. Hebat, ia pulang dengan wajah muram. Tubuhnya seperti orang sakit.
Namun di matanya, ada tekad yang makin membatu. Ia mulai memperhatikan kukucukannya dengan pandangan berbeda. Ada 3 cucu yang sering datang bermain di rumahnya. Yang paling kecil bernama Rani, baru berusia 7 tahun. Lincah, manis, dan selalu memanggilnya dengan suara ceria. Mbah, mbah, aku mau ikut jualan jamu. Setiap kali Rani berkata begitu, hati Bu Sarinem serasa diremas. Ada rasa sayang yang dalam, tapi juga ada bisikan halus di kepalanya. Dialah yang paling cocok. Darahnya masih murni. Tumbal yang sempurna. Malam menjelang hari pasaran Kliwon, Bu Sarinem sudah memantapkan hati. Ia menyiapkan segala perlengkapan ritual. Seperti biasa, namun kali ini ada tambahan. Ia membawa Rani bersamanya. Cucu kecil itu tertidur pulas di gendongannya. Tidak tahu bahwa ia sedang dibawa menuju hutan angker yang menelan banyak korban. Jalan menuju Alas Purwo malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Bulan setengah tertutup awan. Kabut tipis turun menutupi jalan setapak. Dan suara-suara aneh menggema di kejauhan. Seperti tangisan dan tawa yang bercampur jadi satu. Bu Sarinem berjalan dengan kaki gemetar. Namun ia terus melangkah. Sesampainya di tanah lapang, ia menyalakan kemenyan, menaburkan bunga, dan mulai melantunkan mantra. Bau amis mulai tercium ketika sosok gaib itu muncul. Lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kali ini wajahnya tampak lebih hancur. Darah segar menetes dari sela-sela kulitnya yang mengelupas. Matanya menyala terang, senyumnya melebar. Mana tumbal yang kau bawa? Suaranya menggema, membuat seluruh hutan bergetar. Bu Sarinem meletakkan Rani yang masih terlelap di tikar kecil di hadapannya. Tangannya gemetar saat mengangkat pisau kecil yang sudah ia persiapkan. Air matanya jatuh membasahi pipi. Maafkan, Mbah. Nak, maafkan, Mbah. Bisiknya sambil menggigit bibir menahan. Namun sebelum ia menusukkan pisau itu, sosok gaib itu mencondongkan tubuhnya. Tangannya yang panjang meraih tubuh kecil Rani dengan cepat. Makhluk itu menempelkan mulut busuknya ke dada Rani, mengisap sesuatu yang tak terlihat. Tubuh anak kecil itu mengejang, wajahnya pucat, lalu perlahan-lahan kaku. Suara isakan samar terdengar, lalu hilang. Rani tidak bergerak lagi. Bu Sarinem menjerit tertahan, menutup mulutnya sendiri agar teriakan tidak lepas. Tangisnya pecah, tubuhnya terguncang hebat. Namun sosok gaib itu tampak puas. Ia melepaskan tubuh kecil itu dengan wajah puas, lalu meniup kendi yang terletak di depan mereka. Kendi itu berkilau hijau terang, lalu meredup. Ingat Sarinem, setiap bulan 1 jiwa, jika tidak, kau sendiri yang akan kujadikan jamu, katanya sambil tertawa serak. Bu Sarinem jatuh terduduk, tubuhnya lemas tak berdaya, sementara Rani tergeletak kaku di tanah lapang. Setelah ritual selesai, ia pulang, membawa kendi berisi ramuan baru. Anehnya, tubuh Rani sudah tidak ada, hilang entah kemana siala ditelen. Bumi yang tersisa hanyalah sisa bunga 7 rupa yang berserakan. Esok paginya, seluruh keluarga geger mencari Rani yang tidak pulang sejak malam. Orang-orang pasar ikut membantu. Namun pencarian itu tidak pernah membuahkan hasil. Rani hilang tanpa jejak. Bu Sarinem berpura-pura kebingungan, wahanya penuh kesedihan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu persis apa yang terjadi. Ia menanggung beban dosa besar, tapi di sisi lain, ia merasakan kelegaan aneh. Karena setelah hari itu, jamunya kembali laris. Lebih laris daripada sebelumnya. Orang-orang bahkan berebut, saling sikut hanya untuk mendapatkan seteguk jamunya. Uang mengalir deras. Kehidupan kembali makmur,
seolah tidak ada yang terjadi. Namun setiap malam, saat ia mencoba memejamkan mata, bayangan Rani muncul. Wajah Paulus, cucunya menatapnya dengan mata kosong. Tubuhnya pucat, bibirnya berbisik lirih. "Mbah, kenapa?" Suara itu membuat Bu Sarinem menutup telinga, menangis, dan memeluk tubuhnya sendiri. Tapi penyesalan itu tak bisa membatalkan perjanjian. Iya, sudah terikat, dan setiap bulan 1 jiwa harus diberikan. Pasar Banyuwangi semakin hari semakin ramai dengan kehadiran Bu Sarinem. Tidak hanya orang-orang sekitar, bahkan banyak pendatang dari desa lain yang sengaja datang demi membeli jamu gendong yang ia jajakan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bersiap dengan bakul besar yang penuh dengan botol-botol kaca berisi ramuan jamu berwarna pekat. Senyum samar selalu tersungging di bibirnya. Meski matanya terlihat redup dan sesekali menatap kosong ke arah yang tidak jelas, namun di balik kesuksesan itu, desas-desus aneh mulai muncul. Beberapa orang yang pernah membeli jamu dari Bu Sarinem tidak pernah kembali ke pasar. Awalnya orang-orang mengira mereka pergi merantau atau pindah tempat tinggal. Tetapi semakin lama, jumlahnya makin banyak dan selalu berkaitan dengan waktu setelah mereka meminum jamu gendong itu. Salah satu kisah bermula dari seorang pemuda bernama Joko. Ia dikenal sebagai buruh angkut di pasar. Wajahnya selalu berkeringat karena tiap hari mengangkat kareng-kareng beras dan bawang. Suatu pagi, ia mengeluh tubuhnya terasa lelah luar biasa. Seorang temannya menyarankan untuk membeli jamu dari Bu Sarinem yang katanya bisa memulihkan tenaga seketika. Joko pun mendekat, menyerahkan recehan, lalu menenggak 1 gelas jamu berwarna coklat pekat dengan aroma wangi menyengat yang sulit dijelaskan. Beberapa saat setelah itu, Joko memang terlihat bugar, bahkan lebih kuat dari biasanya. Namun, kisahkan, harinya ia tidak pernah terlihat lagi di pasar. Orang-orang semula tidak curiga. Mereka pikir Joko pergi mengadu nasib di tempat lain. Tetapi beberapa hari kemudian, seorang ibu muda bernama Wati juga mengalami hal serupa. Ia membeli jamu dari Bu Sarinem karena ingin melancarkan ASI. Setelah meminum jamu itu, wahannya tempok, pucat, matanya kosong, dan tubuhnya gemetar seperti kedinginan. Malamnya, ia ditemukan oleh suaminya sedang menatap langit-langit rumah tanpa bicara sepatah kata pun. Lalu tiba-tiba lenyap begitu saja dari ranjang. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara pintu, seolah-olah tubuhnya tersedot ke dalam kegelapan. Kasus demi kasus hilangnya orang membuat sebagian pedagang mulai resah. Namun yang aneh, tidak ada satupun yang berani menuding Bu Sarinem secara terang-terangan. Entah karena takut atau merasa tidak punya bukti, mereka hanya bisa membicarakan diam-diam. "Aku yakin ini gara-gara jamunya Bu Sarinem," bisik seorang pedagang sayur pada temannya. Setiap yang hilang, pasti sebelumnya beli jamu itu. Temannya hanya menelan ludah. Wajahnya pucat. "Jangan keras-keras ngomongnya. Nanti bisa-bisa kita yang hilang." Malam hari, di rumah Bu Sarinem yang sederhana namun tampak selalu bersih, suasana begitu hening. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar. Di dapur, ada kendi besar yang selalu ditutup rapat. Konon, isi kendi itu bukan air biasa, melainkan cairan hitam pekat yang menjadi bahan campuran jamunya. Ketika tengah malam tiba, kendi itu memancarkan asap tipis yang berbau anyir, seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Bu Sarinem biasanya duduk bersila di depan kendi itu, membisikkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak semua orang
bisa pahami. Setiap kali roh seseorang tersedot oleh jamu yang diminum, akan tampak bayangan samar berupa wajah manusia muncul di permukaan kendi. Wajah itu berteriak tanpa suara, seolah meminta pertolongan, namun perlahan tenggelam kembali ke dalam cairan. Hitam, sosok perempuan berwajah rusak penunggu gaib alas purwa akan muncul dari kegelapan dapur, menatap Bu Sarinam dengan sorot mata tajam. Bagus, roh ini cukup kuat. Aku akan menerimanya sebagai persembahan, ucapnya dengan suara parau. Hati Bu Sarinam sebenarnya dikelayuti rasa takut. Ia tahu setiap roh manusia yang hilang itu semakin mengikat perjanjian pesugihan yang ia lakukan. Tetapi di sisi lain, ia tidak kuasa menolak. Setiap kali dagangannya mulai sepi, makhluk itu menuntut tumbal baru agar pasar kembali ramai. Dan benar saja, setelah setiap kejadian hilangnya seseorang, jamu gendongnya kembali laris manis. Antrean pembeli mengular dari pagi hingga siang. Ketika berita hilangnya orang-orang makin santer, seorang pedagang pesaing bernama Bukarsi memberanikan diri menyelidiki. Suatu pagi, ia membeli jamu dari Bu Sarinam, namun tidak meminumnya. Ia membawa pulang jamu itu, menyimpannya dalam botol kaca bening. Anehnya, cairan jamu itu bergelembung sendiri, mengeluarkan aroma busuk bercampur wangi bunga 7 rupa. Saat malam hari, ia melihat jelas ada bayangan wajah manusia muncul di permukaan jamu, lalu lenyap. Bukarsi ketakutan setengah mati. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah, tetapi tidak tahu kepada siapa harus melapor. Desas-desus pun makin meluas. Ada yang bilang, jamu Bu Sarinam dicampur tanah kuburan. Ada pula yang percaya ia menggunakan minyak dari jenazah bayi yang meninggal. Namun yang pasti, setiap kali ada orang yang hilang, nama Bu Sarinam selalu jadi bisik-bisik utama di pasar. Di sisi lain, keluarga para korban mulai merasa aneh. Suami Wati mencari istrinya kemana-mana, namun tak pernah menemukan jejak. Honya menemukan sisa botol jamu kosong di meja. Ibu Joko menangis setiap malam, merasa anaknya pergi tanpa pamit. Mereka mendatangi dukun kampung untuk mencari petunjuk. Sang dukun berkata lirih, anakmu tidak pergi, rohnya ditawan. Ia tersedot ke dalam perjanjian hitam. Hanya orang yang membuat perjanjian itu yang bisa melepaskannya. Kata-kata itu membuat keluarga korban semakin resah, namun mereka tidak tahu harus bagaimana. Semakin lama, hilangnya orang-orang membuat pasar terasa dihantui. Meski jamu Bu Sarinam tetap laris, ada ketakutan tak kasat mata yang membayangi para pembeli. Beberapa di antara mereka merasa tubuhnya menggigil dingin setiap kali meneguk jamu itu, seakan ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, menyedot energi, lalu meninggalkan kekosongan. Sebagian memilih berhenti membeli, tetapi lebih banyak yang tetap antre karena tergoda khasiat luar biasa yang mereka rasakan setelah meminumnya. Bu Sarinam sendiri semakin sering didatangi sosok perempuan berwajah rusak dalam mimpinya. Kau harus menjaga perjanjian ini. Jika berhenti, roh-roh itu akan menuntut. Mereka akan menjemputmu dengan cara yang lebih mengerikan, bisik sosok gaib itu. Tubuh Bu Sarinam bergetar, keringat dingin bercucuran, namun ia hanya bisa mengangguk. Patuh. Hari-hari berikutnya, korban kembali berjatuhan. Kali ini seorang pedagang ikan, lalu seorang tukang becak. Semuanya menghilang tanpa jejak. Hanya meninggalkan cerita bahwa mereka sempat membeli jamu dari Bu Sarinam. Jumlah roh di dalam kendi semakin banyak. Wajah-wajah samar selalu muncul. Setiap malam, menatap Bu Sarinam dengan tatapan penuh dendam. Namun Bu Sarinam sudah terjebak terlalu dalam. Ia tidak bisa mundur. Karena jika perjanjian pesugihan diputus secara sepihak, bukan hanya ia yang binasa,
melainkan keluarganya juga akan menjadi santapan Roro haus darah itu. Dan dengan setiap korban baru, semakin sulit baginya untuk berhenti. Pasar Banyuwangi kini bukan lagi sekadar tempat jual beli. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Orang-orang tetap beraktivitas seperti biasa. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada bayangan kelam yang menyelimuti. Berawal dari sebuah jamu gendong yang selalu tampak laris manis. Pasar Banyuwangi yang biasanya riuh dengan teriakan pedagang, kini mulai diliputi rasa was-was yang tak kasat mata. Para penjual jamu gendong yang dulu bersaing sehat satu sama lain, kini mulai dihantui rasa iri bercampur takut terhadap sosok Bu Sarinem. Sejak ia muncul dengan jamu yang selalu laris manis, pembeli yang biasanya berkeliling kini seolah hanya mengenal satu tujuan: kendi jamu miliknya. Awalnya, para pedagang lain hanya menggerutu dalam hati. Mereka masih berpikir, mungkin resep jamu Sarinem lebih manjur. Mungkin ia pandai meracik bahan, atau mungkin sekadar nasib baik. Namun, lambat laun, kejanggalan demi kejanggalan mulai tampak. Seorang pelanggan langganan jamu milik Bu Lestari, seorang pedagang yang sudah 20 tahun berjualan, mendadak jatuh sakit usai mencoba jamu Sarinem. Kulitnya pucat, tubuhnya lemas, dan hanya dalam hitungan hari, ia menghembuskan napas terakhir tanpa diagnosa jelas. Dokter pun kebingungan karena organ dalamnya seolah berhenti berfungsi serentak. Tak berhenti di sana. Pembeli lain yang sempat minum jamu Sarinem mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ada yang sering melamun kosong. Matanya sayu seolah jiwanya tertarik ke tempat lain. Ada pula yang mengigau di malam hari sambil menyebut nama yang tidak dikenali. Beberapa bahkan lenyap tanpa jejak. Hilang begitu saja setelah terakhir terlihat membeli jamu Sarinem. Para pedagang jamu mulai gelisah. Bu Lestari, Bu Minah, dan Pak Rono sesama pedagang jamu keliling mereka berkumpul diam-diam di salah satu sudut pasar menjelang senja. Pasar sudah sepi, hanya tersisa aroma SAWYOR layu dan sisa ikan asin yang tercium menusuk. Di balik gelap, mereka membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku gak bisa tinggal diam, bisik Bu Lestari dengan wajah penuh kerut. Setelah suamiku sendiri yang minum jamu Sarinem, lalu sakit tak tertolong, aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Perempuan itu, Pak Rono mengangguk. Wajahnya muram. Aku juga kehilangan pelanggan. Semua berpindah ke dia. Tapi bukan cuma soal dagangan. Orang-orang itu berubah. Seperti kehilangan roh. Ada yang jalan pulang dari pasar sambil meracau. Ada yang tiba-tiba pingsan di jalan. Ini bukan sekadar jamu biasa. Kalau memang benar ada yang gaib di balik dagangan itu, sahut Bu Minah pelan, kita semua terancam. Bukan cuma kehilangan pembeli, tapi bisa-bisa nyawa kita juga ikut jadi taruhannya. Suasana hening sejenak. Mereka hanya mendengar suara jangkrik dan dentuman jauh dari dalam pasar. Angin malam menelusup masuk, membawa hawa dingin yang membuat mereka bergidik. Sejak malam itu, mereka bertiga sepakat untuk dayam-dayam mengawasi jerak-gerik Bu Sarinem. Beberapa hari kemudian, ketika fajar menyingsing dan Bu Sarinem berangkat dari rumahnya menuju pasar dengan bakul jamu di punggung, mereka mengamati langkahnya dari kejauhan. Aneh, tubuh Bu Sarinem tampak bugar dan segar meski usianya sudah lebih dari 50 tahun. Kerut wajahnya nyaris tak bertambah. Matanya tajam berkilat aneh, seolah ada kekuatan yang menjaga raga renta itu. Kecurigaan semakin menguat ketika Pak Rono memperhatikan kendi-kendi jamu yang dibawa Sarinem. Kendi itu kadang tampak lebih berat dari seharusnya, tetapi Sarinem membawanya dengan mudah. Dan yang lebih aneh lagi, jamu yang ia sajikan tidak pernah habis.
meski puluhan pembeli antre setiap hari. Seperti sumur tanpa dasar, gumam Pak Rono. Pada suatu pagi, ketika pasar ramai, seorang ibu muda datang membeli jamu dari Sarinem. Ia minum di tempat, meneguk dalam-dalam. Wajahnya sempat berbinar seolah merasakan khasiat luar biasa. Namun, beberapa menit kemudian, tubuhnya lemas, matanya kosong, dan ia terjatuh ke tanah. Orang-orang panik, tapi Sarinem dengan tenang berkata, hanya pingsan, mungkin kurang sarapan. Aneh, tidak ada satupun orang yang berani menuduhnya. Beberapa bahkan tetap membeli jamu seolah terhipnotis. Bu Lestari yang menyaksikan kejadian itu merasa darahnya mendidih. Ia mendekati tubuh ibu muda itu, meraba nadinya, dan hatinya nyaris copot. Dingin sekali, bisiknya, seolah roh perempuan itu telah disedot pergi. Namun saat ia menoleh, tatapan mata Sarina menusuk, membuatnya tak kuasa berkata lebih banyak. Semakin hari, suasana pasar jadi mencekam. Para pedagang mulai kehilangan pelanggan, bukan karena kalah saing, tetapi karena pembeli mereka yang lama. Satu persatu menghilang, entah sakit, entah lenyap, tak berbekas. Mereka mulai percaya desis-desis bahwa jamu Sarinem bercampur dengan sesuatu yang tak kasat mata. Satu malam, ketika bulan purnama menggantung di atas langit Banyuwangi, Bu Minah memberanikan diri mengikuti langkah Sarinem. Ia melihat perempuan itu berjalan menyusuri jalan setapak menuju arah timur, ke sebuah hutan kecil yang menjadi jalur menuju alas Purwo di punggungnya. Selain bakul kosong, ia membawa kendi tanah liat serta bunga 7 rupa dalam keranjang kecil. Bu Minah hampir menjerit, tapi menahan napas erat-erat. Ia bersembunyi di balik pohon besar, menyaksikan Sarinem berhenti di sebuah tanah lapang, menaburkan bunga, lalu menuangkan cairan hitam pekat dari kendinya. Dari balik kegelapan, muncul bayangan samar seorang perempuan berwajah rusak. Matanya bolong, bibirnya sobek, hingga telinga. Suara lirih terdengar, memanggil-manggil, lalu hilang ditelan angin. Bu Minah pulang dengan tubuh gemetar, hampir gila menahan takut. Keesokan harinya, ia bercerita pada Bu Lestari dan Pak Rono. Mereka pun semakin yakin bahwa Sarinem memang telah melakukan sesuatu yang melibatkan perjanjian gaib. Sejak saat itu, mereka tidak hanya ingin menyelamatkan dagangan mereka, tapi juga nyawa para pelanggan. Mereka mulai menyusun rencana untuk membongkar rahasia Sarinem di depan orang banyak. Namun mereka tahu, langkah ini berbahaya. Siapapun yang melawan Sarinem bisa saja menjadi tumbal berikutnya. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, Pak Rono jatuh sakit misterius. Tubuhnya kurus kering dalam hitungan hari, matanya kosong, seolah ada sesuatu yang merayapi jiwanya. Bu Lestari curiga Sarinem telah mengetahui rencana mereka. Bayangan gelap seakan selalu mengintai rumah Pak Rono setiap malam bagi pedagang jamu lain. Saat itu tak ada lagi pilihan selain melanjutkan perlawanan atau pasrah menjadi korban. Pasar Banyuwangi yang dulu hidup damai kini menjadi arena ketakutan, di mana setiap kendi jamu bisa jadi pintu menuju kematian. Sejak malam pertama tumbal cucunya diberikan, hidup Bu Sarinem tidak pernah lagi sama. Meski dagangan jamu gendongnya semakin laris, antrian makin panjang, dan uang terus mengalir deras, bayangan masa lalu terus menghantuinya. Setiap kali ia duduk sendiri di dapur menyiapkan ramuan, terdengar suara tangis lirih seorang anak kecil. Suara itu sangat ia kenal, suara cucunya yang dulu sering memanggil, "Bah, bah," sambil menarik ujung kain jaritnya. Kini suara itu datang dari sudut gelap rumah, meski tidak ada seorang pun di sana. Awalnya, ia mencoba mengabaikan. Ia pikir itu hanya perasaan bersalah yang menyesakkan dada. Namun,
Seiring waktu, penampakan mulai nyata. Di malam-malam tertentu, ketika lampu minyak hampir padam, sosok kecil dengan tubuh pucat dan mata sayu berdiri di pintu dapur. Tubuhnya berlumuran tanah, seakan baru saja digali dari liang kubur. Sesekali ia hanya berdiri memandang Bu Sarinem tanpa suara. Namun, lain kali ia terdengar menangis terseduh-seduh, memanggil nama sang nenek dengan nada penuh kecewa. Keluarga Bu Sarinem pun mulai diganggu. Anak menantunya mengeluh, sering mendengar suara langkah kecil berlari-lari di dalam rumah. Padahal tidak ada siapapun. Malam hari terdengar suara mainan kayu beradu. Padahal semua mainan cucu sudah dikubur bersama tubuh mungil itu. Bahkan cucu-cucu lain merasa seakan ada sosok yang ikut bermain dengan mereka. Namun wajahnya tak jelas. Hanya seperti bayangan hitam dengan mata merah menyala. Kabar aneh ini akhirnya sampai ke telinga tetangga. Orang-orang kampung mulai membicarakan. Keluarga Bu Sarinem, mereka berbisik bahwa rumah itu kini angker. Ada yang bersumpah pernah melihat sosok anak kecil duduk di teras rumahnya. Rambutnya basah dan menatap kosong ke jalan. Ada pula yang mengatakan sering mendengar suara tangis bocah dari arah sumur rumah Bu Sarinem ketika tengah malam di pasar. Meski jamu Bu Sarinem tetap ramai pembeli, aura di sekitarnya berubah. Banyak orang merasa merinding ketika membeli jamu. Dirinya, beberapa bahkan melihat sekilas wajah Bu Sarinem kadang berubah pucat kehitaman seperti mayat. Meski hanya sekelebat, para pedagang jamu lain yang dulu iri kini justru merasa kasihan sekaligus takut. Mereka sadar apa yang dimiliki Bu Sarinem bukanlah berkah, melainkan kutukan. Malam-malam Bu Sarinem semakin mencekam. Suatu ketika ia terbangun karena mendengar suara pintu kamar diketuk pelan. Dengan tubuh gemetar ia mendekat. Dan ketika pintu terbuka, sosok cucunya berdiri di sana. Matanya berlinang darah, tubuhnya dingin, dan ia berkata dengan suara parau, "Mbah, kenapa aku yang Mbah berikan? Aku ingin pulang. Aku ingin pulang." Setelah berkata begitu, sosok itu menghilang, meninggalkan bau anyir darah di kamar. Ketakutan itu membuat Bu Sarinem sering jatuh sakit. Tubuhnya lemas, wajahnya makin tirus. Namun meski dihantui rasa bersalah, ia tak berani menghentikan pesugihan. Sebab makhluk gaib penunggu alas Purwo terus menagih janji. Sosok perempuan berwajah rusak itu selalu muncul dalam mimpinya, memperingatkan bahwa jika ia berani berhenti, bukan hanya dirinya yang binasa, tetapi seluruh keturunannya akan dilumat teror. Makin menjadi ketika arwah cucunya tidak hanya muncul di rumah, tetapi juga mengikuti Bu Sarinem ke pasar. Saat ia duduk menunggu pembeli, sesekali ia melihat bayangan kecil berdiri di sudut lapak. Orang lain tidak melihatnya, namun ia bisa merasakan dingin menyelimuti tubuhnya setiap kali bayangan itu datang. Pernah Sekhauli saat menuangkan jamu ke gelas pembeli, tangannya bergetar karena melihat jari kecil pucat ikut menggenggam kendi dari balik bahunya. Jamu pun tumpah, membuat pembeli terheran-heran melihat wajah panik Bu Sarinem. Keluarganya tidak tahan lagi. Anak menantu Bu Sarinem marah besar, menuduh ia telah membawa petaka ke rumah. "Ibu, apa yang sebenarnya ibu lakukan? Mengapa rumah kita jadi begini? Anak-anak kami takut. Semua orang bicara buruk tentang keluarga kita." Namun Bu Sarinem hanya menangis tanpa jawaban. Baginya, mengungkap kebenaran sama saja dengan bunuh diri. Tetapi arwah cucunya tidak berhenti. Semakin lama, ia semakin ganas. Benda-benda di rumah sering berjatuhan sendiri. Piring pecah, kendi jamu retak tanpa sebab. Bahkan suatu malam, tikar tempat keluarga tidur tiba-tiba terbakar di salah satu sudutnya,
meski tak ada api. Orang-orang yakin arwah bocah itu marah, menuntut balas atas pengkhianatan yang dilakukan neneknya sendiri. Suatu malam di bulan purnama, teror mencapai puncaknya. Bu Sarinem terbangun oleh suara tangisan yang sangat keras, jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Ia keluar kamar, dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati sosok cucunya duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya rusak, matanya bolong, dan tubuhnya dikerubungi ulat. Suara tangis itu berubah menjadi jeritan marah. "Mbah, aku lapar, aku dingin. Kenapa Mbah serahkan aku?" Lalu angin kencang bertiup, pintu-pintu terbanting, dan lampu padam seketika. Sejak malam itu, keluarga Bu Sarinem tidak pernah lagi hidup tenang. Jamu yang tadinya membawa rezeki, kini terasa seperti beban kutukan. Orang-orang pasar mulai menjauh, bukan karena jamunya tidak laris, tetapi karena aura gelap yang menyelimuti dirinya. Mereka takut menjadi korban berikutnya dari rahasia mengerikan yang selama ini tersembunyi di balik kendi jamu gendongnya. Bu Sarinem sadar kejatuhannya sudah di depan mata. Apapun yang ia lakukan, baik berusaha melupakan atau tetap menjalani perjanjian, kini semua berujung pada kehancuran. Ia bukan lagi pedagang jamu yang dikenal ramah dan sederhana, melainkan perempuan tua yang wajahnya selalu terlihat muram. Tubuhnya digerogoti rasa bersalah, dan rumahnya dipenuhi teror gaib yang tak pernah berhenti. Malam itu, rumah Bu Sarinem dipenuhi warga yang penasaran sekaligus ketakutan. Kiai Soleh, seorang ulama yang dikenal sakti di kampung, datang dengan niat menolong. Di ruang tengah, dupa dinyalakan, air yasin diletakkan di kendi tanah liat, dan ayat-ayat suci mulai dilantunkan. Namun, sejak awal, suasana sudah terasa aneh. Angin kencang berhembus masuk. Meski semua jendela tertutup rapat, lampu-lampu minyak bergoyang keras, membuat bayangan hitam menari di dinding. Aroma anyir darah tercium, padahal tak ada hewan yang disembelih di sana. Kiai Soleh menatap tajam ke arah Bu Sarinem yang duduk gemetar. "Ibu, kuatkan hati. Semua ini bisa diputuskan asal panjenengan bener-bener ikhlas meninggalkan jalan sesat." Namun sebelum Bu Sarinem sempat menjawab, terdengar suara tawa melengking dari sudut ruangan. Dari kegelapan muncul sosok perempuan berwajah rusak. Matanya bolong, kulitnya mengelupas seperti terbakar. "Sarinem, kau sudah berjanji, dan janji harus ditepati." Suara itu menggelegar, membuat beberapa warga menjerit histeris. Kiai Soleh mencoba menahan dengan doa, tapi tiba-tiba kendi berisi air yasin retak dan meledak. Pecahannya melukai beberapa warga. Api dupa menjilat lebih besar, berubah menjadi kobaran hitam. Sosok gaib itu mendekat, menatap Bu Sarinem dengan sorot haus darah. "Aku sudah mengambil cucumu. Aku sudah mengambil Roro pembelimu. Kini, waktunya kau sendiri jadi persembahan." Bu Sarinem berteriak, mencoba bersembunyi di balik warga. Namun banyak orang yang panik dan lari berhamburan. Sebagian ada yang tersungkur. Bahkan, seorang pemuda yang mencoba menolong terseret bayangan hitam hingga tubuhnya membeku. Tewas di tempat, ritual pemutusan perjanjian gagal total. Sosok gaib itu semakin kuat. Darah segar di lantai seperti terserap. Tubuhnya. Warga yang masih bertahan hanya bisa menangis dan berteriak. Sementara Kiai Soleh terus melantunkan doa meski suaranya makin serak. Bu Sarinem sendiri jatuh pingsan dengan wajah pucat pasi. Namun sebelum tak sadarkan diri,
ia sempat melihat cucunya yang sudah menjadi arwah menatapnya dengan mata penuh luka, seolah menuntut keadilan. Malam itu, rumah Bu Sarinem berubah menjadi medan teror. Banyak korban jiwa berjatuhan, dan kampung itu tidak pernah sama lagi setelah kejadian mengerikan tersebut. Malam sebelum pasar buka, warga sekitar sudah diguncang oleh peristiwa ganjil. Angin panas berhembus, membawa aroma anyir darah yang menyengat. Dari arah pasar Banyuwangi terdengar suara tangisan anak kecil bercampur dengan tawa perempuan parau yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Beberapa pedagang yang berani mendekat melihat bayangan hitam berkelebatan di antara lapak-lapak kosong. Ketika pagi tiba, pasar yang biasanya ramai seketika berubah mencekam. Begitu dagangan Bu Sarinem dikeluarkan, kendi-kendi jamu yang ia letakkan bergetar sendiri, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Para pembeli yang mendekat mendadak pucat. Sebagian jatuh pingsan, dan ada pula yang tiba-tiba menjerit histeris lalu muntah darah. Sosok perempuan berwajah rusak makhluk gaib yang sejak awal menjadi pengikat perjanjian pesugihan muncul di tengah pasar. Hanya terlihat oleh beberapa orang yang peka, namun dampaknya dirasakan semua orang. Lapak-lapak bergetar, lampu-lampu padam, ayam-ayam pasar berkokok serentak, dan suara gamelan mistis terdengar entah dari mana. Bu Sarinem yang panik berusaha menyangkal dan tetap menjual jamunya. Namun tiba-tiba kendi-kendi jamu itu pecah satu persatu, menumpahkan cairan merah pekat seperti darah yang menyebar ke tanah pasar. Dari genangan itu muncul bayangan cucunya, sosok arwah kecil yang menangis sambil menunjuk langsung ke arah Bu Sarinem. Jeritan pecah ketika tubuh Bu Sarinem tersungkur di tengah lapaknya. Tubuhnya seperti dikobik-kabik oleh sesuatu yang tak kasat mata, meninggalkan luka-luka dalam yang tak mungkin dibuat oleh benda manusia. Orang-orang hanya bisa menatap ketakutan. Sebagian lari terbirit-birit, sebagian lain jatuh pingsan karena tak kuasa menyaksikan. Ketika semuanya reda, Bu Sarinem ditemukan tewas dengan wajah yang membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Kendi-kendi jamunya hancur berkeping-keping, meninggalkan cairan hitam yang tak bisa dibersihkan meski sudah diguyur air berkali-kali. Sejak hari itu, pasar Banyuwangi tak pernah sama lagi. Beberapa pedagang pindah, sebagian pembeli enggan datang. Masih sering terdengar suara tangisan anak kecil saat malam tiba. Juga tawa lirih seorang perempuan berwajah rusak yang menuntut janji tak pernah terpenuhi. Kisah kematian Bu Sarinem menjadi legenda kelam pasar Banyuwangi, peringatan akan bahaya. Pesugihan yang menagih tumbal lebih mahal daripada sekadar harta.